Ustadz, akhir-akhir ini di tengah-tengah ramainya virus corona, akhir ini saya ngerasa nggak enak badan. Dan takut terkena virus tersebut. Apakah perasaan takut ini salah, Ustadz? Ya, jangan berlebih-lebihan ya. Jangan berlebih-lebihan. Belum masuk Karawang sudah nggak enak badan di luar. Gimana kalau udah masuk ya? Ya artinya, ya kita berusaha, tugas kita hanyalah berusaha menghindar ikhtiar, kemudian kita serahkan kepada Allah. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Terkena ya qadarullah, enggak terkena alhamdulillah, ya. Mau diapain ya? Kita enggak tahu sejauh mana virus ini akan tersebar, tapi secara umum kita ya jangan takut berlebih-lebihan ya. Sehingga di mana-mana pikirannya parno melulu ya. Lihat ada orang batuk, corona ini. Corona. Nanti ustaz batuk, corona, repot. Ya udahlah, kalau terjadi memang ya sudah, mau diapain? Mau diapain ya? Ya tapi kita berusaha menghindar dan jangan terlalu, maksudnya santai aja, waktunya mati mau diapain? Kenapa utang belum lunas kah? Tutup ini. Jadi jangan berlebih-lebihan, wajar kita khawatir, wajar. Semua orang ada kekhawatiran, wajar. Tapi sampai khawatir berlebih-lebihan sampai enggak enak badan, ya ini tidak wajar. Perbaiki tawakal kita kepada Allah. Perbaiki tentang iman masalah takdir. Berarti iman kita kepada takdir dipertanyakan. Inilah saat datang ujian. Kalau gelisah terus mana-mana, ketakutan, keberlebihan ya enggak benar. Kita bukan orang kafir yang kemudian kalau takut corona kemudian beli beras satu rumah, beli Indomie satu gudang ya. Kemudian tumpuk sana, tumpuk sini. Kita enggak begitu ya. Kalau mereka wajar karena surga mereka di dunia, begitu mati langsung masuk neraka jahanam. Kalau antum mungkin kena corona, mungkin seorang mati syahid dengan terkena apa? Corona. Kita enggak tahu. Kita enggak berharap terkena corona, tapi ya kita hadapi sebagai seorang apa? Muslim yang beriman dengan apa? Takdir. Kita menghindar, ada keramaian jangan ikut-ikutan ya. Ada diskotik ente jangan datang ya. Ada konser musik jangan apa? Jangan datang ya. Ada pertandingan bola jangan datang, enggak usah, disuruh menghindar. Tapi setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu. Saya katakan bahwasanya lihat, orang-orang di Wuhan saja orang Indonesia 300 orang lebih di Wuhan, di pusat corona mereka balik selamat semuanya. Berarti Allah tidak berkehendak mereka kena apa? Corona ya. Tapi saya dengar yang di Italia enggak tahu, dia enggak pernah kontak sama siapa-siapa, tahu-tahu juga kena apa? Corona. Ya kalau waktunya kena mau diapain? Apa hukumnya menggibahi seorang yang menzalimi diri kita? Boleh kita menggibahi kepada orang yang bisa menghilangkan kezaliman tersebut. Atau kita menggibahi dalam rangka menggibahi wanita tersebut dalam rangka untuk mencari solusi bagi kita. Maka ini tidak mengapa. Selama gibah tersebut bermanfaat, bukannya sekedar mengumbar aib tanpa mencari solusi, maka tidak boleh. Tapi kalau dalam rangka mencari solusi, entah agar kezaliman kita bisa dihilangkan atau untuk menghadapi bagaimana cara menghadapi kezaliman tersebut, maka tidak mengapa. Saya suka melihat orang yang berperilaku baik dan berakhlak mulia pada teman, orang tua dan orang lain, namun secara bersamaan dia tidak juga memenuhi perintah Allah. Bagaimana ya Ustaz? Ini enggak benar seperti ini ya. Ya sama Abu Thalib juga sangat baik, lebih baik daripada kita semua ya. Banyak orang musyrikin yang sangat baik kepada yang lainnya, tapi tidak bermanfaat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nasihati saudara-saudara kita yang mungkin sama muslim, ya kamu masya Allah akhlak baik, lebih baik lagi kalau bisa berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah boleh mengizinkan istri pergi ke kajian sendiri? Jarak kajian di rumah lumayan jauh, khawatir menjadi fitnah. Mohon nasihat Ustaz. Selama jarak tersebut bukan jarak safar, tidak jadi masalah. Yang penting kita lihat kondisi istri kita bagaimana, dan dia setelah kajian tidak keluyuran kemana-mana ya. Kita lebih tahu tentang kondisi istri kita. Kalau kita khawatir istri kita macam-macam, jangan diizinkan. Tapi kalau kita istri kita baik, dia pergi juga sama teman-temannya yang amanah, dan dia biasanya langsung pulang, enggak ada masalah ya. Selama itu bukan safar, maka tidak mengapa. Ustaz, apa maksudnya akhlak Rasulullah seperti akhlaknya Al-Quran? Maksudnya semua yang diperintahkan dalam Al-Quran, Nabi yang pertama kali mengerjakan. Semua yang dilarang oleh dalam Al-Quran, Nabi yang pertama kali apa? Meninggalkan.
Malu adalah bagian daripada iman. Akan tapi bila seorang selalu solat di masjid dikarenakan malu kepada tetangganya, nah ini salah. Ini berarti malu bukan karena Allah, tapi malu karena apa? Malu karena manusia. Ini tidak benar. Kita perbaiki niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin asalnya niatnya karena enggak enak sama tetangga. Bisa jadi orang seperti itu. Asalnya dia riya, asalnya dia ingin sombong, tapi tatkala dia melatih dirinya maka dia tepis ya penyakit-penyakit itu sedikit demi sedikit. Ciri wanita berakhlak mulia seperti apa contohnya? Ya contohnya kalau ketemu suami apa? Senyum. Kalau disuruh suami apa? Nggih. Itu contoh istri yang soleha ya. Kalau kekurangan sabar ya. Itu istri yang mulia. Bagaimana kita bersikap kepada orang yang mengusik kita? Apakah kita diamkan saja dan bersabar? Tetapi kalau kita diamkan, dia malah lebih dan merendahkan. Apakah kita lawan walaupun kita harus beradu fisik? Masya Allah. Ikhwan, sebisa mungkin kalau kita tidak mengadakan perlawanan itu yang terbaik. Idfa billati hiya ahsan sayyi'ah. Lawanlah keburukan dengan apa? Kebaikan. Kalau bisa kita balas dengan kebaikan. Dia mungkin marah-marah, kita kasih kue, berbaik sama dia, tetangga misalnya. Ya sudah, kalau bisa. Kalaupun kita harus balas, ya balas sesuai dengan sepadan dengan kezaliman yang dia lakukan. Tapi saya katakan sebaiknya menghindar. Kata Allah, wa a'rid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dia yang jahili kita, ngusik kita, anggap saja dia orang jahil. Ya sudah. Kita berpaling dari dia dapat pahala karena Allah yang suruh wa a'rid anil jahilin. Berpaling dari orang-orang jahil. Kalaupun dari kita tidak kuat harus dihadapi, ya sudah kita lewat Pak RT kayak lewat siapa kayak yang mungkin bisa menengahi tanpa harus ada kontak fisik. Saya bekerja dengan orang yang bahasa tubuhnya sering menampakkan kesombongan. Untuk mensejajarkan diri saya juga melakukan bahasa tubuh itu kesombongan. Apakah itu termasuk kesombongan? Janganlah, sombong jangan dilawan dengan apa? Sombong. Maksiat jangan dilawan dengan apa? Kemaksiatan. Dia sombong biarin aja. Ustaz, mohon tidak sesuai dengan tema. InsyaAllah ana mau menikah dengan akhwat. Ana merasa ragu dengan akhwat. Akhwat merasa ragu. Tapi ana merasa yakin dengannya. Dan jalan menuju ta'aruf selalu dimudahkan. Saat nazar maupun mengkhitbahnya. Apakah itu sama saja was-was syaitan, Ustaz? Dan anda sudah menentukan tanggalnya, namun orang tua bilang tanggal itu tidak cocok karena bakal banyak musibah terus dalam rumah tangga. Orang tua memakai hitung-hitungan Jawa karena orang tua ana masih awam dalam hal agama. Ana tahu ini perbuatan syirik karena mempercayai hari atau tanggal yang sial. Ana ingin berbakti kepada orang tua. Apakah ana harus menuruti kata orang tua ataukah tetap dengan tanggal yang dipilih ana dan akhwat? Ya. Kalau kita nurut orang tua karena meyakini itu adalah tanggal sial, maka kita ikut mendukung apa? Kesyirikan. Ya. Bicara dengan ayah, kita tunda, tapi jangan tentukan, jangan ayah, saya yang tentukan bilang. Ya. Kita yang tentukan. Ya. Kita tentukan lagi, oh itu sial lagi. Lagi, oh sial lagi. Sudah sial enggak apa-apa ya. Ini ditunda-tunda malah bikin sial ayah bilang. Ngobrol lah bilang ayah, antum kenapa jelasin aja sama orang tua ayah dalam Islam begini-begini. Ini loh ada pengajiannya. Ayah coba dengarlah. Nanti ayah hukum ini Ustaz ngawur atau tidak. Coba ayah dengar dulu. Ya, disuruh nasihati orang tua. Ya. Kalau kita pakai tidak mau nasihati orang, kapan kita mau nasihati orang tua? Orang tua sudah baik sama kita, berkorban untuk kita. Kita enggak apa-apa lah diomelin orang tua biasa, tapi harus ada celetukan yang dia dengar. Ada sentilan yang dia dengar. Ayah bagus perkataannya, tapi kata Ustaz kemarin ini syirik Ustaz. Ayah bilang, Ustaz bilang ini syirik. Loh kok bisa? Jelasin dalilnya begini 1 2 3 itu masyaallah antum. Bisa tahu ayah dapat apa? Dapat petunjuk. Enggak usah ragu-ragu, sampaikan aja. Tapi demikian saja kajian kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya.
Semoga pertemuan kita menjadi sebab ya kita dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.